Kalian pasti sudah dengar tentang kejadian yang baru-baru ini mengejutkan banyak orang. Agus Salim yang disiram air keras oleh seseorang yang diduga merasa dendam kepadanya. Kasus ini jadi sorotan banyak media karena tindakan kekerasan ini bukan hal yang biasa terjadi. Ketika kita mendengar tentang agresi seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah, kenapa sih seseorang bisa sampai bertindak begitu ekstrim? Apa yang membuat mereka memilih kekerasan sebagai cara untuk mengekspresikan amarah atau frustasi mereka? Mari kita bahas lebih dalam tentang fenomena ini dan menghubungkannya dengan psikologi agresi. Agus Salim merupakan nama yang baru-baru ini kita sering dengar, yang kasusnya disiram air keras oleh seseorang yang merasa terhambat atau dirugikan oleh tindakannya. Di media disebutkan bahwa pelaku mungkin merasa dendam terhadap Agus Salim karena masalah bisnis atau hubungan pribadi yang belum terselesaikan. Nah, dendam merupakan salah satu bentuk emosi negatif yang sangat kuat. Dendam bisa berkembang ketika seseorang merasa diperlakukan tidak adil atau merasa kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak lain. Dalam kasus ini, kita bisa melihat bahwa perasaan terhambat atau tidak puas dengan situasi yang ada bisa menimbulkan perasaan frustasi yang kemudian berkembang menjadi agresi. Nah, untuk lebih memahami ini, kita bisa menghubungkannya dengan teori frustasi agresi yang pertama kali dikemukakan oleh Dollard dan Miller. Dalam teori ini, agresi dianggap sebagai respon dari frustasi. Ketika seseorang merasa ada hambatan yang menghalangi tujuan atau keinginan mereka, maka rasa frustasi itu bisa berubah menjadi kemarahan dan akhirnya berujung pada tindakan agresif. Bayangkan, jika pelaku merasa ada suatu ketidakadilan atau masalah yang tidak bisa dia selesaikan dengan cara lain, misalnya melalui jalur hukum atau komunikasi langsung. Frustasi yang terpendam itu bisa berubah menjadi kemarahan yang meledak, dan akhirnya agresi fisik seperti menyiram air keras yang terjadi pada Agus bisa menjadi pelampiasan dari perasaan tersebut. Selain frustasi, ada juga peran dendam dalam meningkatkan kemungkinan munculnya agresi. Dalam hal ini, pelaku bisa saja merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan keadilan atau pembalasan adalah dengan menggunakan kekerasan. Namun, perlu diingat bahwa perilaku agresif yang muncul karena dendam seringkali tidak rasional. Meskipun pelaku merasa dirugikan, tindakan ekstrem ini justru bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini adalah contoh dari bagaimana perasaan negatif yang tidak dikelola dengan baik bisa berkembang menjadi tindakan destruktif. Selain faktor internal seperti frustasi dan dendam, kita juga harus mempertimbangkan faktor eksternal, yaitu bagaimana lingkungan atau pengalaman masa lalu bisa memengaruhi seseorang untuk bertindak agresif. Teori belajar sosial dari Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku agresif bisa dipelajari dari lingkungan sekitar. Pelaku dalam kasus ini mungkin saja pernah berada dalam lingkungan yang sering mengajarkan penyelesaian masalah dengan kekerasan. Misalnya, mungkin ia pernah melihat tindakan agresif digunakan untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk membalas atau melampiaskan masalahnya. Ini bisa saja terjadi dalam lingkungan sosial atau bahkan dalam media yang memperlihatkan kekerasan sebagai solusi. Ketika seseorang melihat agresi sebagai cara yang efektif untuk meraih tujuan, perilaku tersebut bisa terbawa dalam kehidupan nyata. Kemudian, salah satu alasan kenapa agresi bisa semakin membesar adalah adanya akumulasi dari emosi negatif yang tidak tersalurkan dengan baik. Dalam kasus Agus Salim, pelaku mungkin tidak hanya marah pada situasi saat itu saja, tetapi perasaan terpendam dari masa lalu mungkin bisa memperburuk kondisi emosionalnya.
Kemudian juga ada faktor desensitisasi, di mana seseorang yang sering terpapar pada kekerasan, baik itu di lingkungan sekitar atau di media, akan semakin terbiasa dengan kekerasan tersebut dan akhirnya merasa itu adalah cara yang normal untuk menyelesaikan masalah. Agresi juga bisa menyebar. Seringkali orang yang terpapar pada agresi, baik dalam keluarga, teman, atau media sosial, akan lebih cenderung untuk meniru perilaku tersebut. Ini yang sering disebut sebagai efek pencerminan sosial. Pelaku dalam kasus ini mungkin telah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang mendukung kekerasan, atau bahkan merasa bahwa dia hanya mengikuti jejak yang sudah ada sebelumnya. Sekarang, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah perilaku agresif seperti ini? Kuncinya ada pada pengelolaan emosi yang lebih baik dan komunikasi yang lebih sehat. Ketika kita merasa frustasi atau marah, penting untuk mencari cara yang lebih konstruktif untuk melampiaskan perasaan itu. Misalnya, dengan berbicara langsung, melakukan kegiatan fisik yang menenangkan, atau mencari dukungan sosial. Kita juga harus sadar bahwa perasaan seperti dendam atau frustasi adalah hal yang wajar. Tapi, cara kita menanggapinya sangat menentukan apakah itu akan berujung pada agresi atau tidak. Jadi, teman-teman, agresi bukan hanya soal tindakan fisik, tapi juga soal bagaimana mengelola perasaan kita, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dunia digital. Semoga setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih memahami bagaimana faktor psikologi seperti frustasi, dendam, dan lingkungan bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Jika kamu punya topik bahasan yang menarik dan relate, yuk komen. Topik yang menarik akan kami sajikan di konten berikutnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.